Sebuah ubin seberat 3 kilogram. Ternyata dibutuhkan 4 pria kekar untuk mengangkatnya dengan susah payah. Pemuda yang melihat itu merasa bingung. Bukankah ini bisa diangkat dengan mudah hanya dengan satu tangan? Namun, tindakan ini ternyata langsung membuat semua orang terkejut. Mengangkat ubin dengan satu tangan. Ternyata dia mengangkat ubin dengan satu tangan. Saya telah mengangkat ubin sepanjang hidup saya. Ternyata saya melihat kekuatan yang luar biasa. Ternyata baru saja, kondisi fisik orang-orang di seluruh dunia tiba-tiba menurun 10.000 kali. Hanya pemuda yang tidak terpengaruh sama sekali. Namun saat itu, pemuda masih tidak menyadari apa-apa. Dia bahkan mengira teman-teman kerjanya sedang bermalas-malasan. Langsung saja dia mengangkat 3 ubin sekaligus untuk diperlihatkan kepada Mandor. Ini membuat teman-teman kerjanya terkejut dan ternganga. Mandor bahkan merasa seperti mendapatkan harta karun. Dia segera memberikan pemuda itu naik jabatan dan gaji sebagai ketua kelompok. Namun setelah bekerja, pemuda itu masih tampak bingung. Tak disangka, ketika dia menengadahkan kepala, dia melihat pemandangan yang mengejutkan lagi. Presiden Direktur Wanita menggunakan sebuah cerane untuk mengangkat sebuah pot kecil. Pemuda yang penasaran maju ke depan, ingin melihat apa yang ada di dalam pot. Namun, dia secara tidak sengaja menabrak bahu wanita itu. Untungnya, pemuda itu bereaksi cepat, dan dengan cepat memeluk wanita itu. Ini adalah pertama kalinya pemuda itu berinteraksi dengan wanita. Seketika itu, dia merasa sangat menggiurkan. Sementara itu, Presiden melihat bahwa dia adalah seorang buruh tani yang kotor. Jadi, dia meminta pemuda itu untuk segera melepaskannya. Pemuda itu baru menyadari bahwa dia masih memeluk seorang wanita. Jadi, untuk menyatakan permintaan maafnya, pemuda itu langsung menyatakan, bisa membantu Presiden untuk membawa pot itu ke dalam rumah. Apa ini lelucon? Mengangkat dengan cerana ini saja sudah susah. Apa kamu bisa mengangkatnya? Meskipun saya tidak terlalu kuat, tetapi mengangkat sebuah pot, masih bisa saya lakukan. Pot ini, beratnya sekitar 10 jin. Saya sarankan kamu tetap. Ini, bagaimana mungkin ini? Presiden Su, di mana saya harus meletakkan ini? Anda bisa meletakkannya di sini. Melihat pemuda itu memiliki kekuatan yang luar biasa, Presiden Direktur berpikir, seandainya dia bisa menjadikannya bodyguard-nya, bukankah itu berarti dia bisa melakukan apa saja di masa depan? Jadi, untuk lebih memahami dia, Presiden Direktur mengajak pemuda itu makan di sebuah restoran bintang 5. Namun, ketika melihat makanan yang dihidangkan oleh pelayan, pemuda itu langsung marah dan terbakar emosi. Maaf ya, itu adalah kesalahan saya. Saya akan segera meminta mereka untuk menambah sedikit lagi. Nasi putih. Ini. Bukan, restoran kalian ini, memberi porsi makanan yang sedikit sudah cukup. Nasi ini hanya diberikan 3 atau 5 biji. Diberikan 10 butir. Ini cukup untuk siapa? Bukankah ini menipu? Suara pertengkaran keduanya menarik perhatian manajer. Setelah mengetahui kronologi permasalahan, manajer langsung menganggap pemuda itu datang untuk membuat keributan. Bagaimanapun juga, juara angkat besi saat ini hanya bisa makan 100 butir nasi. Jadi, untuk memberikan kesan pertama yang mengintimidasi kepada pemuda itu, manajer langsung meminta pelayan untuk membawakan 1 panci besar nasi. Ia menyatakan bahwa selama pemuda itu bisa menghabiskan panci nasi ini, seluruh konsumsi hari ini akan ditanggung olehnya. Namun, ini akan menjadi keputusan yang paling disesali oleh manajer. Terlihat pemuda itu langsung membawa rice cooker ke depannya. Kemudian, ia menuangkan semua hidangan ke dalamnya. Dalam waktu singkat, ia menghabiskan semuanya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Bosku terdengar. Saya salah. Tadi saya tidak melihat potensinya. Anda makan begitu banyak. Saya benar-benar tidak bisa mengganti rugi. Tidak perlu dibicarakan lagi. Sesuai dengan rencananya. Tenang saja, tidak perlu Anda ganti rugi. Terima kasih, terima kasih. Saya katakan padamu, orang ini sangat hebat. Jangan ganggu dia. Anda, itu. Itu. Ada butir nasi di bibirnya. Terima kasih. Sungai. Sun Wangshui, kamu sudah gila. Kamu sedang apa? Itu, Presiden Su. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Kompetisi Raja Kekuatan. Kalian, Grup Su, jika tidak meraih posisi, maka akan kehilangan kualifikasi untuk proyek kompetisi, bukan? Betul. Benar, selama bertahun-tahun ini, keluarga Sukami semakin menunjukkan kelemahan, mampu merekrut talenta, semakin sedikit. Turnamen Raja Kekuatan kali ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Sukami. Kesempatan terakhir. Mohon bantu, Tuan. Pasti harus membantu keluarga Sukami. Saya hanyalah seorang pemula. Kalian harus merasa saya, dan harus suka dengan diri sendiri yang dibayangkan.
Baiklah. Su'er, orang-orang ini, semuanya datang untuk berkompetisi. Benar, ini semua adalah persembahan dari berbagai keluarga. Putri saya, kalian sepertinya salah paham tentang saya. Ada kesalahpahaman, bukan? Tangan mereka lebih besar dari paha saya. Bagaimana kita bisa dibandingkan? Nuang Sui, ini adalah bantuan yang kalian bawa pulang, ya? Zhao Zichen, Chen Yuan adalah orang yang saya undang dengan bayaran tinggi. Orang ahli yang diundang, hanya bergantung padanya. Saya adalah juara angkat besi nasional. Tidak tahu siapa tuan ini. Apa statusnya? Perhatikan, saya hanyalah seorang buruh tani. Saya tidak memiliki status apapun. Kamu benar-benar mengundang seorang buruh tani untuk kembali sebagai pemain tambahan. Apakah ini sedikit meremehkan kami? Sekarang, siapa saja bisa menjadi penyembahan keluarga Su. Tidak heran semakin banyak orang tidak mau datang ke keluarga Su. Kamu, Nuan Sui, sikapmu ini tidak hanya terhadap seluruh keluarga Su yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga terhadap semua penyembahan kami yang tidak bertanggung jawab. Kamu benar-benar mengundang seseorang yang tidak berguna untuk kembali sebagai pemain tambahan. Zhao Zicheng, kamu lakukan tugasmu dengan baik. Mengenai Yuan Tai, aku punya keputusan sendiri. Pasti kamu, bocah ini, apa yang kau lakukan pada Nuan Sui yang membuatnya terpesona? Cepat, jujurlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Cukup sudah. Kamu benar-benar untuk seseorang yang tidak berguna ini mengancamku. Kamu ini mengancammu bagaimana? Zhao Zicheng, Chen Yuan adalah orang yang aku undang dengan biaya tinggi. Orang berharga yang diundang. Dia sangat penting bagiku. Kamu tidak berhak berbicara di sini. Baiklah. Jadi, kamu melindunginya seperti ini. Bocah, karena Nuan Sui begitu mempercayaimu. Jadi, apakah kamu berani bersaing denganku? Saya rasa, kita ini sama-sama orang sendiri. Tidak perlu bersaing. Kita tidak bertengkar sesama sendiri. Kita harus mengutamakan perdamaian. Kita bersatu menghadapi luar. Menghargai anak ini. Kalau tidak berani bersaing, cepat pergi. Nuan Sui, hari ini saya akan mengatakan ini. Seluruh keluarga Su, ada saya, tidak ada dia. Kamu, jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Kamu, kakak Zhao. Bagaimana? Nuan Sui yang satu ini sudah memiliki kekasih baru. Kamu, kekasih lamaku, sepertinya akan kehilangan perhatian. Su Nuan Sui, mengingat kamu begitu. Jika menghargai pemuda ini, apakah kamu berani membiarkan saya bertarung dengan dia? Duel antara pria, anakku, pemuda, apakah kamu berani? Saya tidak berani. Kamu. Zhao Zichen, jangan bercanda, keributan. Saya beritahu kamu, hari ini, jika kamu tidak membiarkan saya dan dia bertanding, penguasa, saya akan pergi ke pertandingan. Penguasa, Direktur Su, biarkan dia bertanding dengan kakak Chen. Ya, jika kakak Chen tidak ada, kalau begitu kita tidak perlu membandingkan lagi. Jangan. Zhao Zichen pergi sendiri saja masih baik-baik saja. Jika semua pergi, pertandingan tim nanti bisa berbahaya. Bagaimana? Berani untuk bersaing? Su'er, bagaimana kalau saya coba saja? Tapi kita harus sepakat lebih dulu, ya. Jangan berlebihan, tanpa trik curang, untuk bersaing dengan orang sepertimu. Saya tidak perlu main trik curang. Tapi lihatlah, kau masih punya sedikit keberanian. Mari kita main yang paling sederhana. Beradu tangan. Huang Shao, kita dorong orang itu. Kenapa harus bertanding dengan Chen Yuan? Bukankah kau ingin membuang sampah seperti Chen Yuan? Dihancurkan. Sekarang ada yang membantu kita. Benar, kakak Chen adalah penyembah terkuat dari keluarga Su. Anak ini, lengannya sekecil itu, nanti, pasti akan patah. Itu sudah tentu. Kekuatan seorang juara angkat besi, itu jelas bukan untuk orang biasa. Ditambah lagi dengan penyembah Zhao kita, yang merupakan seorang yang memiliki gelar kuat. Nak kecil, ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Ini akan menjebak saya. Wow, hebat sekali. Ini tidak akan benar-benar mematahkan tanganku, kan? Kalian ini, yang tidak pernah melihat dunia. Saya akan segera menunjukkan kepada kalian betapa hebatnya kakak Yuan. Mulai.